Shalom kepada semua kita yang dapat bersama-sama untuk mendengar renungan lagi pada hari ini. Puji kepada Tuhan karena kita akan terus bersama-sama mempelajari sedikit demi sedikit untuk pelajaran kita. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus, saya berharap kepada semua saudara-saudara akan tetap terus berada dalam keadaan yang sehat. Saudara-saudara akan berada dalam keadaan yang baik-baik, tetapi jika saudara-saudara merasa tidak sehat, adalah lebih baik untuk pergi ke rumah sakit, klinik, dan tempat-tempat kesehatan untuk dicek bagaimana kesehatan tubuh badan bagi saudara-saudara semua. Saudara yang terkasih, mari kita bersama-sama untuk melihat pelajaran kita pada saat ini di dalam Yohanes 14 ayat 23 yang mengatakan seperti ini. Yohanes 14 ayat 23. Jawab Yesus, "Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam-diam bersama dengan dia." Itulah ayat renungan bagi kita pada hari ini. Saudara-saudara, judul renungan kita bersama-sama pada hari ini adalah Hatiku adalah rumah Tuhan. Jadi menurut dengan pelajaran kita pada hari ini, yaitu hatiku adalah rumah Tuhan, kita kena ingat bahwa jika hidup kita, jika hati kita ini adalah rumah Tuhan, berarti kita harus memelihara dengan baik. Begitu juga dengan kehidupan harian kita, kita harus menjaga dengan baik. Sama seperti yang tertulis di dalam Yohanes 14:23, kami datang kepadanya dengan diam bersama-sama dengan dia. Kita sebagai manusia datang kepada Tuhan. Kita sebagai manusia menyerahkan diri kepada Tuhan. Jadi kita kena ingat di dalam kehidupan harian kita, kita harus selalu menyertakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudara, mari kita lihat. Ada sebuah cerita yang mengatakan seperti ini. Ada seorang wanita yang selalu merapikan rumah pada setiap malam sebelum tidur. Semua di dalam isi rumah dia harus susun dengan baik-baik. Ia melakukan hal ini karena tidak ingin Tuhan melihat sebagai pengurus rumah tangga yang buruk bila dia akan kembali pada paginya. Dia mahu supaya agar Tuhan jika datang ke rumah itu, Tuhan melihat bahwa keadaan rumah itu semua berada dalam keadaan yang baik. Jadi wanita ini benar-benar ingin supaya standar dalam pengurusan rumah itu sangat tinggi, sangat baik, dan kelihatan sangat rapi. Jadi kita kena ingat, wanita ini bukan hanya sembarang-sembarang saja untuk mengurus itu, tetapi dia ingin supaya rumah dia kelihatan lebih bagus lagi. Sebagai ibu rumah tangga, seorang istri, seorang ibu yang sangat muda, saya tahu rumah saya tidaklah perlu untuk lulus dalam segala percobaan daripada tes-tes yang lain datang. Tetapi dia berkata, yang dia inginkan adalah keadaan rumah dia kelihatan sangat baik dan sentiasa berada dalam keadaan yang kelihatan sangat ceria dalam rumah itu. Dia mau supaya menjaga rumah dia sentiasa berada dalam keadaan yang baik. Inilah keinginan daripada seorang wanita ini, ibu yang muda ini. Menjaga kebersihan rumah demi kemuliaan Tuhan adalah keinginan yang patut dihargai. Namun akhirnya disadari bahwa sesungguhnya rumah jasmani tempat tinggal di dunia ini tidak menjadi perhatian utama Tuhan. Tuhan jauh lebih memperhatikan keadaan rumah rohani kita. Di mana keadaan rumah rohani kita? Di hati kita. Itu yang kita kena ingat. Jadi saudara-saudara, biarkan renungan ini memberikan kita satu nasihat bahwa
Yang lebih penting adalah kita menjaga hati kita. Kita menjadikan hati kita tempat tinggal Tuhan, sehingga jika Tuhan hadir di dalam hidup kita, kita juga dapat bersama-sama dengan Dia dan hidup kita lebih baik lagi. Kita akan mendapat 2 petunjuk untuk merawat rumah rohani. Kasihilah Allah dengan lakukan segala perintah-perintahnya. Ketidaktaatan kepada Allah membuat rumah hati kita kotor. Ini sangat penting. Mengikuti perintah-perintah Tuhan. Sebaliknya, ketaatan yang diungkapkan sebagai wujud kasih kita kepada Tuhan akan membuat hati kita menjadi rumah yang nyaman bagi Allah, sehingga kita pun siap menyambut kedatangan Kristus. Kita boleh baca ini di dalam Yohanes 14 ayat 21. Kita akan tahu bagaimana cara kita untuk menjaga rumah hati kita. Jadi, berikut ini membantu kita akan membezakan antara standar dunia dengan standar dunia yang kekal. Ya Tuhan, tolong saya untuk membersihkan hati saya. Ya Tuhan, tolong bersihkan hati kita. Biar Tuhan menyertai kita dan Tuhan menolong kita agar rumah hati kita ini berada dalam keadaan yang baik. Buanglah semua debu-debu, dosa-dosa, jaringan-jaringan kesombongan, ketinggi hati kita, ego kita. Semuanya itu harus dijauhkan. Dan jauhkan prasangka-prasangka buruk. Saya ingin menjaga rumah hati saya selalu bersih demi Engkau, ya Tuhan. Saudara-saudara, sebagai penutup bagi renungan kita, hati kita diciptakan benar-benar hanya menjadi rumah Tuhan. Kenapa disebut rumah Tuhan? Karena disitulah, di hati kita lah, Tuhan akan tinggal dan menuntun kita agar kita melihat kepada Dia selama hidup kita ini. Terima kasih, kiranya renungan ini menjadi kekuatan buat kita, menjadi kita lebih dekat kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita.